Dengan daratan seluas lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki hampir 73.000 desa. Jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah administrasi kelurahan yang jumlahnya tak sampai 8.500-an. Desa-desa itulah yang paling banyak menampung masyarakat Indonesia yang begitu beragam dan berpotensi berkonflik. Konflik vertikal antar warga desa dengan para pemangku kepentingan maupun konflik horizontal antar warga sendiri. Itulah yang terjadi pada kasus Nenek Asyani beberapa waktu silam. Kasus yang disayangkan tak diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Sambil meronta-ronta, Nenek Asyani, warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili. Jaksa mendakwa Nenek Asyani mencuri 7 batang kayu jati dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Perhutani dan polisi bersikukuh bahwa Asyani mencuri di lokasi yang dilarang. Pengakuannya dia memiliki punyanya sendiri tapi yang sudah dipotong 11 tahun yang lalu. Karena potensi kerawanan di bidang hukum itu dan keterbatasan akses masyarakat desa dalam memperoleh keadilan di bidang hukum, maka keberadaan paralegal desa pun sangat penting. Ide dasar dari paralegal itu sebetulnya kan yang pertama memberikan bekal pemahaman yang memadai bagi warga desa untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban yang mesti dia lakukan terhadap semua hal yang melekat pada diri mereka di dalam hidup ini. Mereka memiliki hak misalnya berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, melakukan aktivitas sosial dan seterusnya. Hak-hak publik menyangkut pengawasan anggaran dan seterusnya lah ya. Nah, saya kira dengan paralegal semacam ini maka ada kesempatan yang lebih bagus bagi warga tadi itu memahami hak-hak tadi itu. Pada dasarnya, tujuan diadakannya paralegal adalah sebagai strategi untuk menumbuh kembangkan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, serta menjadi mitra pemerintah desa maupun badan perwakilan desa dalam penyusunan peraturan desa. Menurut Andik Hardianto, paralegal didefinisikan sebagai seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi memiliki pengetahuan serta pemahaman dasar hukum dan hak asasi manusia dengan keterampilan yang memadai, juga kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau komunitasnya. Sedangkan menurut Juklak Juknis, paralegal adalah seseorang dari komunitas atau masyarakat yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal untuk pemberian bantuan hukum. Paralegal di desa berperan untuk memberikan advokasi hukum kepada masyarakat desa serta membantu pemerintah desa beserta BPD dalam menyusun peraturan desa. Dalam menjalankan tugasnya memberikan penyuluhan hukum tentang peraturan perundang-undangan tentang desa, serta membantu pemerintah desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa, paralegal selalu hadir dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, penyebarluasan, hingga evaluasi dan klarifikasi. Keberadaan paralegal di desa-desa di Indonesia begitu penting. Pasalnya, selain dapat memberikan masukan dari sisi hukum terhadap keberadaan peraturan desa, paralegal pun dapat menjadi jembatan antara warga dan pejabat setempatnya. Paralegal pun tak hanya dapat menyuarakan apa yang penting bagi masyarakat kepada perangkat desa, namun juga dapat memberikan advokasi kepada masyarakat perihal peraturan desa yang telah ditetapkan. Sebenarnya di Kabupaten Bantaeng, sebagian tugas dan peran paralegal sudah dilaksanakan sejak lama. Meskipun masih terbatas pada beberapa hal terkait perihal pendidikan, kesehatan, dan administrasi desa. Jadi manfaatnya itu banyak, yaitu melakukan pendampingan, kemudian pengawasan, baik terhadap
jalannya pemerintahan maupun membantu masyarakat. Namun, tugas paralegal di desa tak hanya berkutat seputar peraturan dan administrasi desa saja. Seorang paralegal juga harus memberdayakan masyarakat, khususnya tentang hukum dan hak-hak dasar mereka sebagai warga desa. Itulah yang dilakukan Rappe, atau yang dikenal dengan sapaan Deng Rappe. Seorang paralegal di Desa Bontodaeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dengan gigih ia memperjuangkan hak warga di desanya sebagai bentuk perannya memberikan advokasi hukum kepada masyarakat desa dan tugasnya melakukan pendampingan di luar pengadilan. Ia membantu Basmawati atau yang kerap disapa Deng Sompa dalam hal pendidikan putranya. Sebuah hak dasar masyarakat Indonesia yang terenggut oleh oknum kepala sekolah. Tamat SD, terus mau lanjut di SMP, terus naik pala kiri kepala sekolah tenan sarianga. Jadi kedua butuh sekali minakku kudung napakin juga saya. Najanji apa na mukopi atau membara rapi janji nanunga nga may mapalda kepala sekolah atau palaki paski palaki palaki doe dia minta uang jadi dia minta uang 35 bilang salah situ tuh bilang kenapa ini membayar langsung sama lapor di Pak sama Den Rappe bilang kenapa itu Den Rappe dia kepala sekolahnya itu anak dia minta uang 35. Jadi dia bilang itu Ibu Rappe, tunggu dulu saya ke sana dulu. Terus pada waktu itu, pada hari itu, saya ke sana di kepala sekolah. Saya tanya kepala sekolah langsung berhadapan. Saya bilang, Pak, bagaimana ini ijazahnya anak-anak? Kenapa ditahan? Apakah memang ada artinya yang dari Dinas Pendidikan? Apakah ada memang seperti ini? Bilang setiap penamatan pengambilan ijazah harus dibayar. Terus dia bilang sama saya, tidak Bu, ini uang untuk ini saja. Tapi saya bilang tidak seperti itu Pak. Kita kasih tahu orang tua murid, bilang uang ini untuk apa, untuk mau diapakan, supaya orang tua murid mengerti. Bilang ini uang yang saya berikan kepala sekolah tujuannya untuk ini, tujuannya untuk ini. Jadi tahun ke depan tidak akan terjadi lagi seperti ini. Terus dibilang, ya tidak akan lagi. Sebenarnya di Kabupaten Bantaeng, sebagian tugas dan peran paralegal sudah dilaksanakan sejak lama. Meskipun masih terbatas pada beberapa hal terkait perihal pendidikan, kesehatan, dan administrasi desa. Saat itu, para relawannya disebut sebagai penggiat P4 atau Pusat Pengaduan Pelayanan Publik. Salah satunya adalah Abdul Haris, seorang paralegal di Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Beberapa tahun silam, ia dan timnya membantu salah satu warga dusun Nipa-Nipa yang dipaksa membayar biaya persalinan meski telah menjadi anggota Jamkesmas. Erni bahkan diancam dan dimaki di depan umum oleh bidan yang menangani persalinannya. Erni, kenapa kau melapor di Pak Desa? Saya melapor ada Sinta, jadi bilang begitu. Ini bayarkan kok, bayarkan. Tidak bilang begitu, tidak bilang begitu. Tidak bilang begitu, membayar. Pun kalau mau aku bayarkan Pak Desa, alhamdulillah. Jadi pergi itu bidang ini, pergi mi. Tuh kalau mau aku bayarkan Pak Desa, alhamdulillah. Jadi teriak ini marah-marah di bidang ini. Kalau kasusnya Ibu Erni tadi, itu kan Bu Erni mengadu ke Pak Desa, kemudian Pak Desa mengarahkan ke paralegal. Ya kan sekarang kan sudah paralegal namanya, diarahkan ke paralegal. Nah, setelah itu saya mendatangi Bu Erni, meminta penjelasan kenapa mesti disuruh bayar,
kenapa, bagaimana mekanismenya sehingga dia disuruh bayar. Kita juga tidak bisa langsung mau mengadvokasi masyarakat tanpa mengetahui bagaimana prosesnya. Makanya kita ini kayak kayak intel, kayak wartawan, melakukan investigasi dulu. Karena kalau langsung mau mengadvokasi masyarakat, ya tidak bisa juga. Kita kan mau melihat masyarakat supaya mereka juga mendapatkan perlindungan hukum di tengah-tengah kita kan. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu takut sekali menghadapi orang-orang yang punya kepentingan pemerintah, takut sekali. Makanya kita hadir karena kita sama-sama masyarakat biasa. Makanya dia berani. Memang tak sembarang orang dapat menjadi paralegal. Mereka harus bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu warga desa tanpa mementingkan imbalan atau kepentingan pribadi. Deng Rape, Abdul Haris, dan paralegal di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menyadari hal ini. Kuncinya itu tadi, kita punya legalitas, kemudian kita harus berani. Karena walaupun kita punya legalitas, kalau kita tidak berani, tidak akan mungkin kita laksanakan. Menghadapi tantangan yang kita advokasi, karena orang-orang yang kita advokasi ini orang-orang yang punya jabatan, orang-orang punya kepentingan. Kemudian kita punya kerja-kerja ini, kerja-kerja relawan. Artinya kita tidak digaji oleh siapa-siapa. Kalau menurut saya sih enggak berat-berat banget, Mbak. Karena kan kita kerja ikhlas untuk masyarakat dan kita juga bagian dari masyarakat itu ingin perubahan itu terjadi dalam masyarakat. Bahwa kerja sosial itu, kerja kemasyarakatan itu enak. Dan maksudnya kita banyak bergelut dengan masyarakat dan dari masyarakat itu juga kita banyak ilmu. Saya senang dan bangga karena saya membantu masyarakat. Saya berharap paralegal ini nantinya menjadi bagian utuh dari proses kemajuan, pembangunan dan pemberdayaan di desa tadi itu. Bahwa pembangunan itu esensinya adalah penguatan kapasitas warga pada semua dimensi tadi itu. Kehidupan pedesaan yang serba sederhana tak berarti tak ada permasalahan yang hadir di antaranya. Dengan adanya keterbatasan akses dalam memperoleh keadilan di bidang hukum, maka keberadaan paralegal di tengah masyarakat desa pun begitu diperlukan. Dan saat paralegal sampai pada puncak kapasitasnya, maka bukan tak mungkin, tak akan ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami Nenek Asyani.